Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatnya, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Jadi di sini perkenalkan saya, nama saya Akbar. Di sini kita akan membahas bagaimana kita meminjam uang di Shopee. Itu ada dua opsi ya. Yang opsi pertama itu adalah Shopee PayLater. Shopee PayLater ini dapat dicairkan ya dengan berbagai metode dan berbagai cara. Dan opsi yang kedua adalah S-Pinjam ya, S-Pinjam Shopee. Nah, sebelum kita membahas Shopee PayLater, mencairkan Shopee PayLater, kita akan bahas dulu S-Pinjam. Nah, di sini saya akan bahas perbandingannya secara pengalaman saya selama ini meminjam uang di Shopee ya. Jadi di sini sobat bisa lihat di layarnya ya. Di sini kita akan bahas dulu S-Pinjam. Nah, di sini saya punya es pinjam sekitar 6.945.000 ya. Es pinjam saya awalnya itu berapa ya? 1.500.000 kalau nggak salah. Dan berangsur naik sekitar 3.150.000 dan sampai hampir 7 juta. Nah, sobat owner yang ingin menaikkan Shopee pinjam ya, bisa lihat di video ini ya. Jadi di sini kita mencairkan es pinjam itu kira-kira tenornya sampai 12 bulan ya. Nah, di sini saya dapat 12 bulan ya. Itu 12 bulan cicilan hariannya 0,17%. Nah, ini supaya kelihatan kecil ya. Tapi setiap akun tuh berbeda-beda ya. Ada yang 0,13, bahkan ada yang 0,7 per hari ya. Di sini saya bisanya sampai 12 bulan. Nah, kalau kita pinjam sebesar 5 juta bisanya. Sini ya. 5 juta, 5 juta lah. Nah, bunganya tuh sebesar segini yang kita bayarkan ya. Ini diskon potongan voucher es pinjam. Jadi di sini biaya cicilannya tuh 4,25% per bulan. Jadi bunganya tuh sebesar 212.420 perak ya. Ini yang kita bayarkan selama 12 bulan. Nah, jadi pada intinya itu kita meminjam di Shopee ini minimal itu 3 bulan. Nah, di sini perbandingannya. Kenapa buat kita ya, mungkin ada yang kepepet tapi mau bayar itu yang tenor sebulan kan nggak ada. Nah, SP Later itu menjadi solusi kita untuk pinjam ya, pinjam SP Later. Kepepet kita bisa sanggupnya bayarnya 1 bulan. Kalau kita bikin 3 bulan itu bakalan kena bunganya ya, sekitar 3 bulan segini ya. Nah, cicilan 5% per bulan 250.000. Nah, 250.000 dikali 3 itu sudah 750.000 ya. Nah, makanya saya untuk pinjaman yang tidak terlalu besar, saya lebih baik menggunakan SP Later. Biasanya contohnya anggaplah kita maunya 1 juta ya. Nah, 1 juta seperti ini. Dan bunganya, dan yang kita terima itu 950 ya. Dan bunganya 50.000 ya, sekitar 150.000 total bunganya. Dan per bulan itu kita kena 50.000, padahal kita bisa membayarnya itu pada bulan depan. Nah, di sini itu solusinya kita meminjam uang di SP Later Shopee ya. Jadi di sini SP Later saya itu sisanya 764.000 dan saya akan bayar tagihan 2.200.000. Di sini saya sudah menggestun ya, menggestun sebesar 400.000 ya. Nah, ini saya gestunnya itu menggunakan aplikasi ya, aplikasi tambahan yang tersedia di Play Store. Nah, Sobat Owner bisa lihat tutorialnya di layar ini ya, tutorial untuk mencairkan limit SP Later kita. Dan di sini limit saya itu belum naik ya. Nah, ini saya akan bayar besoknya untuk SP Later saya. Nah, itu alasannya kenapa saya ingin lebih baik kita gestun gitu. Gestun untuk pembayaran bulan ini ya. Karena alasannya ya SP Later itu atau es pinjam itu kalau kita rawat bagus sih untuk keadaan darurat, urgent ya. Untuk kebutuhan darurat. Misalnya dengan SP Later ini kita bisa berbelanja kebutuhan barang kita di saat di jalan gitu. Sebagai contoh, pas ban motor kita bocor, hancur, kita mau ganti ban, semua merchant sudah support dengan
SPayLater ya, kita bisa scan dan bayar ya. Itu kita bayarnya itu BNPL ya, dan dikenakan 0% gitu ya, sesuai ada aturannya ya. Adminnya ada aturannya, saya belum tahu berapa aturannya untuk pembayaran yang kecil-kecil, misalnya 300.000 untuk bayar beli ban dan segala macam. Nah, SPayLater ini kalau kita rawat itu akan naik terus ya. Ini sebenarnya saya sudah bisa naik di sekitar sama dengan Shopee pinjam saya ya, tapi karena ada pengurangan skor jadi SPayLater saya turun. Nah, mungkin Sobat Owner bisa tonton cara-cara menaikkan SPayLater dan pinjam, bisa dilihat di playlist ya. Ini kita akan coba naikkan SPayLater Shopee ya. Nah, menurut pengalaman saya menggunakan SPayLater Shopee ini dan pinjam ini itu sangat praktis dan mudah ya. Jadi kita memakainya sesuai kebutuhan dan pakailah dengan pintar ya. Karena barang elektronik itu ada yang pakai promo, voucher-voucher diskon. Nah, saya sudah pernah membeli HP dari Shopee yang menggunakan SPayLater Shopee ini. Nah, itu saya beli HP-HP murah lah, HP-HP 1 jutaan ya. Itu sangat praktis, kita cuma datang langsung dan kita scan, dan sini kita bisa pakai SPayLater limit ekstra ya. Ini saya nih, SPayLater limit ekstra bisa kita ajukan dan saya dapat penambahan sekitar 100.000. Kita bisa membeli barang elektronik ya menggunakan SPayLater Shopee. Kita tinggal scan aja, kita dimana-mana tinggal scan mau beli barang ya. Untuk kebutuhan barang kita tanyakan, scan barcode-nya di toko. Nah, untuk yang ingin belum mencairkan SPayLater Shopee-nya, coba tutorial yang ada gambar ini di video ini. Nah, ini kita bisa cairkan berkali-kali ya dengan akun Dana dan GoPay yang berbeda-beda ya. Bisa top up melalui aplikasi tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu ke Sobat Owner. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ini hanya informasi ya, dan menurut saya pinjam dan Shopee PayLater itu lebih baik yang mana? Kalau kita ingin pinjamnya tenornya 1 bulan, misalnya bayarnya bisa lunas kemudian, lebih baik gunakan SPayLater. Kita bisa mencairkannya dengan cara-cara berbagai cara ya, yang ada yang kita ketahui. Nah, atau kalau kita beli barang lebih baik kita langsung scan saja. Nah, untuk jangka panjang pinjam itu worth it-nya jangka panjang aja, yang kebutuhan mendesak urgent ya, bukan kita membeli keinginan, kebutuhan dan kesanggupan kita untuk membeli barang. Nah, mungkin di next video saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita check out barang menggunakan SPayLater. Limit kita tidak cukup, bisanya kita check out barang HP misalnya iPhone 13 ya kan, dan limit kita hanya sekitar 4 juta dan uang kita hanya tersisa 4 juta. Dan bagaimana caranya kita mencekot barang tersebut di merchant tersebut? Mungkin kita pergi ke suatu merchant toko HP dan kita bisa cekot langsung bagaimana cara pembayarannya, bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, mungkin kita akan bahas di next video. Nah, itu saja yang dapat saya kasih tahu. Mudah-mudahan informasi yang bermanfaat. Bisa komentar di bawah bagaimana pengalamannya menggunakan SPayLater daripada meminjam ke orang lain, dan bagaimana pengalamannya. Entah ada yang belum bayar, ada kesulitan, belum lunas, atau lagi proses galbay, bisa jadi ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu. Jika suka video ini klik like, dan jika suka channelnya klik subscribe. Mudah-mudahan orang subscribe channel ini adalah orang-orang yang maju di masa depan. Saya akhiri video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.